Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau Bapak sehari-hari ngajar bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris. Good morning, everybody. How are you today? Good morning, Good sir. morning, I'm fine. sir. Yeah, everybody We're can speak fine. English. Ya. Ya, tapi koordinasi kita hari ini pakai bahasa Indonesia aja. Semua mudah-mudahan sehat ya. Jadi Bapak harapkan kita bisa manfaatkan beberapa menit aja untuk koordinasi. Dan ada 3 poin yang ingin kita obrolin ya. Jadi sifatnya two-way communication ya. Jadi bukan Bapak aja yang ngomong, tapi juga dari kalian. Ya, yang jelas hari ini Bapak senang. Setelah minggu lalu Bapak bertemu dengan teman-teman dari apa tuh lupa Bapak. Yang ada 8 orang itu ya. Insya Allah kita manfaatkan dengan sebaik-baik. Dan ini sengaja direkam, selain sebagai dokumen pribadi Bapak, juga catatan Bapak untuk laporan. Baik, yang pertama ingin Bapak sampaikan, mungkin share sebentar, share screen. Ini ya. Karena ada 3 jadi bingung Bapak mau mulai yang mana ya. Oh mungkin yang ini aja. Oke, Dimas, gimana? Sudah tampak, terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, Ya, Pak. termasuk ini, judulnya, ini Bapak menampilkan Kampus Merdeka, terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke, ini Bapak mau konfirmasi jumlah mahasiswa yang ada di Psikis ada 29. Terlihat nggak oleh Dimas dan yang lain-lain, nomor urut 1 Adifa ya? Betul ya? Betul, Pak. Adifa dan seterusnya sampai nomor 29 adalah Vinka Alzasafana ya. Oke ya, tapi Vinka nggak gabung di sini ya, bukan kelompoknya ini ya. Ya, yang jelas. Vinka, Pak. Sorry. Vinka ada? Ibu, ada. Oh iya ya, sorry. Vinka Alzasafana. Oke. Kebetulan di sini di daftar ini nomor 29 ya. Ada satu yang Bapak kepo aja ya. Kenapa di bagian ujung ini, bentar. Nah, coba Vinka, kamu lihat nomor 27 siapa? Diva Amelia, Pak. Terlihat nggak di sini? Ada kosong nama mentornya. Ini boleh. Iya, Kamu tahu kenapa? kurang tahu sih, Pak. Oh, kurang tahu. Oke. Tapi kalau Vinka sendiri nama mentornya Mas Okto ya? Iya, Oke, baik ya. Jadi ini karena ternyata ada beberapa yang tidak ada mentornya. Ini mungkin Bapak akan tanyakan Pak Rizwan ya nanti ya. Silvi, Siva, Raden Fadil, kemudian ini, uh, Muhammad Sofyan, Atsal, Kadek, kemudian Eka Dian, Asifa Lestari, dan Ahmad Alfarel. Oke. Jadi itu yang Bapak ingin tunjukkan bahwa benar-benar kalian adalah mahasiswa yang namanya terdaftar sebagai peserta magang di Psikis dan Bapak menjadi dosen pembimbing. Itu yang pertama. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Nggak ada ya. Oke. Kalaupun tidak, nanti dirangkum aja di bagian akhir. Sekarang yang kedua yang ingin Bapak sampaikan. Nah, ini coba. Oke, Bapak mau panggil. Nuni. Ini ya, Pak. terlihat nggak di tampilan berikut? Tugas dan kewajiban DPP ya. Ya. Kelihatan ya. Bapak mau baca cepat ya. Jadi supaya Bapak
ingin kalian memahami tugas Bapak yang mungkin Bapak juga perlu bantuan kalian untuk suksesnya tugas Bapak sekaligus suksesnya kalian. Ini Bapak baca cepat ya. Atau Nuni mau nggak bacain nomor satu? Boleh Pak, untuk hal itu melakukan pendampingan dan pembimbingan yang ditunjukkan dalam proses pelaksanaan program tersebut. Iya, pendampingan dan pembimbingan mahasiswa. Jadi tugas Bapak adalah mendampingi kamu, membimbing kamu sesuai proporsi ya, dalam proses MSIB. Lanjut nomor 2. Melakukan validasi dan verifikasi penilaian dari import. Nah, jadi kalian nanti mungkin sudah tahu lah, Bapak yakin kalian sudah tahu, tanggal 16 Maret itu akhir kalian submit laporan bulanan ya. Oke. Dan Bapak bertugas untuk memvalidasi aja gitu lah ya. Oke, ini ada Claudia mau masuk sebentar. Oke. Jadi Nuni dan lain-lain tugas Bapak adalah memvalidasi dan memverifikasi penilaian dari mentor. Jadi kalau pemahaman Bapak yang menilai kamu adalah mentor ya, jadi bukan Bapak. Oke, nomor 3 Nuni ya. Melakukan review terhadap penilaian pembelajaran siswa, penilaian awal initial assessment, dan penilaian akhir final assessment yang ditetapkan sebelumnya. Nah, kira-kira Nuni paham nggak poin nomor 3 ini apa? Intinya apa? Preview dari penilaian yang diberikan dari awal. Ya, maksudnya review apa? Paham tidak? Menurut kamu ya. Kalau apa? Mengulas kembali. Mengulas kembali ya. Oke, selain oke, yang lain kira-kira punya pendapat lain, kata Nuni review itu artinya mengulas kembali. Ada yang punya pendapat lain? Boleh di raise hand atau langsung aja teriak. Saya Pak, begitu ya. Kalau di kelas kan begitu. Nggak ada ya. Jadi menurut Bapak, mentor itu kan membuat penilaian. Betul nggak Nuni? Ya. Betul, Pak. Nah, poin-poin penilaiannya, ya, Bapak punya, menurut Bapak nih ya, punya hak untuk mereview, ya, poin-poin penilaian. Tetapi pada dasarnya eh, peran Bapak paling hanya memberikan masukan, ya, atau tambahan. Tapi intinya penilaian mahasiswa dari mentor. Bapak cuma memberi tanggapan, Pak Mentor, kayaknya penilaian yang ini deh, mungkin begitu ya. Tapi ini memang belum Bapak bahas dengan para mentor. Ya. Oke, Nuni, terima kasih. Nuni, coba panggil teman kamu dari GD, salah satu dari GD, graphic designer, coba. Sebut saja, satu aja. Citra. Siapa? Citra. Citra, ayo. Yang dipanggil coba nyaut. Ya, Bapak. Oke, boleh dilanjutkan baca Citra nomor Jadi, 4 ya. melakukan evaluasi secara berkala terkait kondisi pembelajaran secara umum di masing-masing mitra dan memberikan rekomendasi rancangan kegiatan dan pembelajaran agar memenuhi kompetensi sesuai dengan capaian pembelajaran. Ya. Citra paham nggak nomor 4 ini maksudnya apa? Belum terlalu, Pak. Belum terlalu. Baik ya, Bapak jelaskan. Jadi Bapak ini akan koordinasi dengan Psikis. Psikis adalah mitra ya. Dalam hal ini mitranya kementerian ya. Jadi Bapak sebetulnya mewakili kementerian. Jadi Bapak berkoordinasi dengan Psikis. Dalam hal ini Pak Rizwan ya. Melakukan pemberian rekomendasi rancangan kegiatan. Jadi Bapak juga bertugas betul memberi masukan ya. Tetapi itu sekali lagi proporsional karena pada dasarnya pasti kementerian mempercayai psikis yang sudah membuat rancangan kegiatan pembelajaran. Ya, jadi mungkin Bapak nggak terlalu punya banyak masukan karena justru psikis yang lebih tahu tentang. Gimana? Paham Citra?
Paham, Bapak. Terima Eh, kasih. Jangan dulu. Lanjut nomor 5. Oh. Nomor 5, membuat rekomendasi terkait pengakuan dan penyetaraan SKS yang disampaikan kepada koordinator PT masing-masing PT yang mahasiswanya mengikuti program di Intuisi Mitra yang didampingi. Ya, institusi ya, bukan intuisi ya. Institusi. Kamu gugup ya Citra ya, atau udah ini apa? Karena malu dilihat sama Dimas. Oke. Jadi membuat rekomendasi terkait pengakuan dan penyetaraan SKS. Nah ini Citra dan yang lain, Bapak ingin sampaikan ya. Bapak kan juga gabung di grupnya DPP ya, para dosen pembimbing. Itu salah satu isu yang paling panas adalah isu tentang penyetaraan SKS ya. Ya, ada beberapa yang menyampaikan, ada nih mahasiswa mengeluhkan tentang penyetaraan ya. Ya, komentar Bapak ya untuk kalian adalah ya memang kalian kalau bisa rajin berkomunikasi dengan Kaprodi ya, Kaprodi ya. Karena sebetulnya kuncinya ada di dosen mata kuliah. Jadi saran Bapak kalian rajin komunikasi dengan jangan sampai kalian begitu ikut MSIB lenyap begitu aja tidak ada komunikasi dengan Kaprodi ya. Insya Allah dengan cara komunikasi Kaprodi akan terbuka hatinya memberi jalan kemudahan untuk penyetaraan SKS. Yang jelas kalian juga harus pasang standar ekspektasi. Jangan juga ya kalian memahami bahwa memang situasi penyetaraan SKS itu ada istilahnya nggak mungkin nggak mulus. Ya mudah-mudahan sih dari semua apa mahasiswa di psikis nih mudah-mudahan nggak ada permasalahan. Mudah-mudahan ya. Oke. Oke Citra, terima kasih. Satu lagi deh Citra. Ya. Melakukan koordinasi dengan mentor dan koordinator PT terkait secara berkala, Ya, sedikit 1 kali setiap bulan. ya, jadi Bapak akan koordinasi dengan Pak Ridwan, ya, minimal setiap 1 kali sebulan. Walaupun Bapak juga WA aktif ya dengan Pak Ridwan. Dengan koordinator PT, maksudnya koordinator perguruan tinggi. Jadi koordinator perguruan tingginya di Bapak sih, bukan perguruan tingginya Citra. Citra dari mana? UPI, Dari ITENAS, Bapak. IPENAS. Ya. Iya. Ini koordinator PT. Kamu tahu koordinator MSIB di kampus kamu siapa? Tahu, Bapak. Oke, nggak tahu, maksudnya Bapak belum tahu apakah Bapak perlu berkoordinasi dengan Bapak kamu, siapa namanya tadi? Citra. Pak Citra, enggak, nama dosen, koordinator PT kamu, koordinator Namanya MS, Pak Aldrian, Pak. Pak Adrian, ya, ya. Oke, nanti mungkin kalau memang Bapak perlu koordinasi dengan Pak Adrian, ya Bapak. Yang jelas, kamu masing-masing mahasiswa punya koordinator MSIB di kampusnya ya. Jadi kamu juga perlu koordinasi selain dengan prodi, ya, juga koordinator MSIB di perguruan tinggi masing-masing. Nah, Bapak ulangi, Citra, kaprodi kamu siapa? Pak Aldrian. Nah, kemudian koordinator MSIB di perguruan tinggi kamu siapa? Koordinator itu Pak Aldrian, kan? Harus Koordinator Pak tahu. Aldrian. Pak Aldrian juga. Oh, Pak Adrian 2 juga Iya. ya. Jadi Pak Soalnya Adrian merangkap 2 posisi ya. iya. Ya, ya, oke. Ya, mudah-mudahan itu menjadi kebaikan ya. Artinya jadi enak gitu loh ya. Karena di beberapa kampus kaprodinya beda, koordinatornya beda ya. Oke ya. Biasanya koordinator cuma satu. Karena koordinator kan berarti merangkul semua mahasiswa dari berbagai fakultas. Citra dari fakultas apa? Fakultas Arsitektur dan Desain. Oke, ya. Prodinya juga itu, arsitektur dan desain. Prodinya Desain Komunikasi Oke, Visual. desain komunikasi. Nah, kakak prodinya Pak Adrian ya. Ya. Nah, kebetulan koordinator MSIB di kampus kamu juga Pak Adrian ya. Oke. Yang lain mungkin eh, beda ya. Kaprodinya beda, maksudnya beda dengan koordinatornya. Yang jelas
poin nomor 6 ini saran Bapak kalian koordinasi tidak hanya dengan Kaprodi, tapi juga dengan koordinator perguruan tinggi. Ya, oke. Ini Adifa mau masuk. Oke. Lanjut, coba nomor berikutnya Citra kasih panggil salah satu teman kamu dari IE, editorial assistant. Di mute. Priscilia, Pak. Oh, Priscilia. Coba yang dipanggil angkat tangan atau menyaut. Halo? Oke, Bapak. Nomor Oke, 8. oke Priscilia. Panggilannya Prisil ya. Ya, Prisil atau Cila, Bapak. Oke, oke. Nomor 7, Prisil. Coba dibaca. Oke. Nomor 8. 7, Berkoordinasi bersama Prisil. mitra. Kamu semangat Oh, sekali. maaf, Bapak. Iya, iya, Nomor oke. 7 ternyata. Nggak Nomor 7. konsen ini. Membuat laporan bulanan dan laporan akhir terkait dengan pendampingan mahasiswa sesuai template. Oke. Ya, ini Bapak membuat laporan bulanan ya kepada kementerian ya. Jadi nanti laporan Bapak dibaca sama Mas Menteri Nadiem ya. Oke. Kalau kamu Priscilia, kamu paham nggak? Kamu buat laporan kapan saja? Coba. Priscil. Saya tahunya laporan bulanan yang bukan pendampingan mahasiswa, Bapak. Hmm. Yang sebagai anak magangnya gitu, Pak. Iya. Yang ada Oke. di websitenya. Iya. Jadi kamu sebagai peserta magang MSIB membuat laporan ya. Laporannya bulanan, mingguan atau harian? Kalau yang kemarin masih harian sama mingguan, Pak. Belum ada bulanannya. Oh begitu. Seingat Bapak, ini informasi ya yang Bapak terima bahwa tidak ada laporan mingguan dan harian lagi. Ya, Bapak ulangi, tidak ada lagi laporan mingguan dan harian. Yang ada adalah laporan bulanan. Ya. Nah, cuma memang di website ya kamu, Perisil dan lain-lain, formatnya belum dirubah oleh kementerian ya. Oke, Bapak bisa tunjukkan nanti mungkin kalau waktunya cukup Bapak bisa buka. Tapi sebetulnya di WA kemarin Bapak udah kirim itu link yang bisa kamu buka. Dibaca deh. Salah satu poinnya menyebutkan tidak ada laporan mingguan dan harian. Yang ada adalah laporan bulanan. Tapi kalau kamu melihat di akun saya ada mingguan dan harian. Nah, itu karena belum dirubah oleh kementerian ya. Ya sementara itu ya. Yang sesuai dengan ini. Kamu mau lebih detailnya baca link yang Bapak kirim kemarin ya. Lanjut Prisil nomor 8. Sekarang baru nomor 8. Tadi 7. Nomor 8, berkolaborasi bersama mitra dalam menyiapkan rubrik penilaian pembelajaran mahasiswa. Oke, itu samalah dengan nomor 3 ya. Oke, ini karena waktunya mepet. Coba nomor 9, coba dibaca. Prisil, nomor 9 dibaca. Nomor 9, membuat rekomendasi penilaian mahasiswa jika dibutuhkan dan menginisiasi konsolidasi terkait mahasiswa yang mengundurkan diri dan yang bermasalah, termasuk di dalamnya eksploitasi, perundungan, intoleransi, kekerasan seksual, dan lain-lain. Bersama mitra, program, dan perguruan tinggi. Ya, jadi kalau memang diperlukan, Bapak akan menginisiasi. Ya, menginisiasi itu artinya mengusulkan adanya koordinasi. Ya, mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang mendesak yang perlu Bapak usulkan terkait dengan perlunya adanya koordinasi karena disebutkan kasus-kasus di bawah ini ya eksploitasi dan seterusnya. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada semua mahasiswa ya di psikis ya. Oke, eh, Bapak pikir eh, ini terakhir aja nih, terakhir Bapak mau mau sebentar.
Oke, oke. Ini dia nih. Terakhir ini aja deh. Sebelum ditutup ya, karena kamu kan juga ada target kerja, Bang. Nah, coba Priscil, kamu panggil satu dari teman kamu dari ini, VI, VI. Priscil, Priscilnya sibuk. Kurang terdengar Bapak oleh presidennya tadi. Iya, oke Priscilnya lagi ini ya. Priscil, coba apa? Tadi Bapak nyuruh apa? Nyuruh untuk panggil satu orang ya, Pak. Ya, ya, oke, oke. Saya panggil Tami. Tami, ayo yang dipanggil coba. Mana? Kak, Ayo segera. Tami Sedlakova. Oke ya. Kamu orang Rusia. Nah, bukan Bapak. itu namanya kayak nama-nama berbau Rusia ya. Sedlakova. Oke. Ah, kamu melihat tampilan Bapak ini, PowerPoint. Iya terlihat Bapak. Oke, ini Bapak cuma mau nanya singkat ya. Kamu jawab singkat dan tegas ya. Iya, Ah, kamu memahami tugas-tugas yang diberikan kakak mentornya? iya paham Bapak. Oke, baik. Apakah semua tugas dapat diselesaikan? Atau Bisa. perlu dilanjutkan besok-besoknya? Ada yang perlu dilanjutkan besok, ada yang dapat diselesaikan Baik. langsung. Nah, jam berapa kerjaan dimulai dan diselesaikan biasanya? Biasanya kerjaan dimulai kisaran jam 9.10. Oke, terus selesai? Selesainya biasanya sebelum pulang sudah selesai. Oke, oke. 30 menit sebelum Oke, oke. jam pulang. Yes, yes. Siapa saja teman kerja yang juga melakukan tugas yang sama? Teamwork. Ada Nick, ada Ada. Dimas, dan ada Claudia. Oke, oke, oke. Apa saja kendala? Kendala, ada nggak? Untuk kendala mungkin sejauh ini belum ada. Gitu ya. Ya. Oke, oke. Kalau kemudahan? Untuk kemudahan komunikasi antar teamwork membuat pekerjaan jadi lebih mudah. Waduh, mantap. Ya memang memang suasana hati itu paling penting juga ya. Ya. Jadi kamu fokus aja sama profesionalitas ya. Bapak ulangi Tami, fokus sama profesionalitas. Kamu itu dalam rangka magang, bagian dari perkuliahan. Jadi buang jauh-jauh hal-hal yang sifatnya mengganggu. Nggak usah bawa-bawa perasaan yang nggak penting. Gimana Tami, setuju nggak? Setuju, Bapak. Oke, baik. Bagaimana kamu, Tami, menilai diri sendiri? Apakah cemerlang, bagus, atau kurang? Untuk hal-hal Eh, kemudahan menerima instruksi. untuk sejauh ini mungkin masih bagus karena Oke. secara personal saya sendiri masih berusaha untuk mengimprove diri sendiri dalam hal pekerjaan Oh gitu. dan Memangnya kenapa? Kamu kalau dapat instruksi kurang jelas gitu atau gimana? jelas Bapak cuman mungkin butuh riset sedikit Oke, lagi gitu ya. Baik ya. ya, Kamu biar lebih paham. kamu diberi kesempatan kan untuk bertanya, misal Kak, saya nggak ngerti gitu. Oh iya Bapak. Nah, oke, baik ya. Kemudian kerjasama, kamu tadi bilang kerjasamanya udah bagus. Jadi cemerlang dong, Iya sudah cemerlang. cemerlang ya. Oke. Kemudian kemampuan menyerap pengetahuan baru. Insya Allah cemerlang Bapak. Oh gitu. Emang apa pengetahuan baru apa yang kamu dapatkan 2 minggu Eh, ini? untuk 2 minggu ini seperti editing menggunakan software baru, Wow, kemudian syuting software baru ya? menggunakan ya. Software baru. Oke, keren, keren. Terakhir keterampilan komunikasi gimana? Untuk komunikasi insya Allah cemerlang juga Bapak. Oke, insya Allah cemerlang ya. Oke, kamu di Sikis sehari-hari pakai bahasa Inggris apa bahasa Rusia? Indonesia dong Bapak. Indonesia ya. Oke, oke, baik ya. Terakhir nih, kemampuan mengambil keputusan. Kamu belajar sudah mulai belajar? Maksudnya merasakan ya. Oke. Ada beberapa kali kamu ditanya keputusannya apa gitu enggak? Sejauh ini belum Bapak. Belum ya. Ya, jadi masih dibimbing gitu ya. Oke, oke. Iya, Tapi betul. kamu paham cara ngambil keputusan? Iya paham Bapak. Apa?
seperti yang lebih condong untuk menguntungkan kepentingan kelompok bersama gitu Bapak. Waduh, oke. Ya, baik ya. Jadi pada dasarnya mengambil keputusan itu modalnya adalah data, kecukupan data ya. Oh, Kalau kamu punya data informasi yang cukup, kamu bisa ngambil keputusan ya. Terserah keputusannya mau menguntungkan banyak orang, menguntungkan kamu pribadi, yang penting harus ada data. Tapi dalam konteks kerjasama, ya sesuai keputusan bersama, bagaimana ya, yang mendukung keputusan bersama. Oke, Bapak pikir itu sekarang terakhir kamu silakan siapa yang ingin bicara atau mau komen atau bertanya. Ada? Oke, Claudia dari mana nih, Claudi? Dari nggak ada kodenya. Aku dari mana dong Pak? Universitas Samratulangi. Iya, sorry. Pertanyaannya salah. Kamu dari divisi apa, bagian apa? Oke. Aku divisi video editor Pak. Iya, karena nggak ada Kan kodenya kedengeran. itu. Nggak ada kodenya. Yang lain kan ada kodenya itu. Kamu nggak ada. Jadi ya, kalau kamu bilang dari Manado, Bapak dari Indonesia ya. Oke. Baiklah. Oke. Bapak ingin mengakhiri. Sekali lagi kalau ada yang mau bertanya boleh. Bapak hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nggak ada, Bapak izin mengambil screenshot ya untuk terakhir. Jadi, tolong hidupkan kamera. Ya. Claudi udah hilang lagi Claudi. Sesuai namanya nih. Claudinya pindah tempat dulu, Pak. Oh gitu ya. Nggak Bapak pikir sesuai namanya. Ditutup awan ya, Claudi. Oke. Baik, itu saja. Silakan semua berhai-hai. Bapak mengambil foto 1, 2, 3. Oke. Lagi-lagi terima kasih Adifa. Ya, jangan sungkan-sungkan komunikasi sama mentor, kemudian dengan Bapak kalau memang perlu. Bapak akhiri, terima kasih, sukses buat kalian semua untuk hari ini dan seterusnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Silakan, Sehat, Bu Pak. Leli. terima kasih Pak. Ya. Ini.